udah kedatangan nih Papap satu ini. Oke, Papap namanya sa? Ajat. Bapak Ajat. Sok Bapak Ajat boleh perkenalan dulu siapa sih Bapak Ajat ini? Saya Ajat atau dipanggil Iwan nih buat teman-teman. Pekerjaan pengusaha lah, kecil-kecilan. Ngeri lu, entrepreneur ya? UKM. UKM. Usaha kecil mengecil. Ya, aduh, jangan dong. Usaha kecil mengecil. Hobi saya banyak sebetulnya, tapi naik gunung itu nomor satu. Gila. Sadatnya naik gunung, coy. Gini hobinya. Udah keluarga, Pap? Keluarga bulan depan. Insya Allah baru mau. Waduh, jadi apa? Waduh, mantap. Kita doain nih. Insya Allah deket-deket ini katanya jadi papah muda. Hobi naon wae, Pap tah. Hobi sekarang mah lagi sepeda. Lagi sepeda. Karena naik gunungnya kan lagi tutup ya. Iya sih, rada-rada. Gue lihat di berita teh pada tutup. Terus juga perjalanan kemana-mana kita sulit lah ya. Gitu. Jadi ya udahlah. Kebetulan diajakin teman sepedahan. Kita jadi sepedaan dulu nih. Sepedaan dulu. Jadi seperti musiman sebenarnya nggak musiman karena sepeda tuh udah lama juga. Cuma ya kita atur waktu lagi ternyata naik gunung. Nah sekarang sepeda lagi. Oh benar, berarti temannya Papa Ari ya nih? Iya betul. Waduh, emang Papa Ari itu racun ya. Gunung apa aja Om yang udah dipanjat? Agak rada ambigu gitu ya, nanya gunung ya. Kalau gunung gitu sih sebenarnya di Jawa udah hampir yang terkenal udahlah ya. Dan beberapa kali bahkan ya, maksudnya kayak kalau Gunung Gede udah nggak usah ditanya kali ya, karena memang deket ya. Di Jawa tuh ada apa? Gunung Gede? Kalau di Jawa Barat, di Jawa Barat tuh ada Gunung Gede, Gunung Ciremai. Kalau di Garut itu ada Cipurai, Papandayan, sama Gunung Kuntul. Oh iya, yang di Garut ya. Kalau di Jawa Barat sih udah sering banget gitu. Bosen lah ya, aduh tektok edan. Jika namanya setengah endong deh ya, mangkat jam 7 balik setengah 8 harus dihandap deh. Iya. Iya kan? Iya. Memang sekarang stylenya seperti itu. Waduh, boleh. Enggak gitu. Enggak, stamina mantap, masih mantap gitu. Karena kan saya tuh orangnya kan rutin olahraga. Oke, sama kayak saya banget lah itu. Hobi Gunung Jawa Barat udah terlampaui. Kayak misalkan jatuhnya kalau selamat tuh? Kalau selamat di Jawa Tengah. Jawa Tengah, berarti Jawa Tengah udah disikat juga Om? Selamat udah 2 kali, Merbabu udah 2 kali. Ya pokoknya udah beres lah. Gila. Mayoritas udah beres itu yang mantap cuy. Tertingginya di tertinggi di Jawa Timur udah disikat juga kayaknya. Semeru udah. Waduh. Udah 2 kali Semeru. Waduh. Kalau Bromo masuk nggak Bromo? Bromo juga sebenarnya gunung juga, cuma dia kan kita naik jeep. Oh, lebih ke itu mah lebih jalan-jalan ya. Betul. Lebih ke hiking kali, trekking pakai mobil sampai atas, tinggal jalan-jalan ke atas gitu, nyari view yang bagus. Apa yang mendasari hobi naik gunung? Yang mendasari sih memang gue ini orangnya seneng Om kalau kita tuh suasana sunyi, lihat alam ya, kita senang aja gitu, pikiran tuh tenang gitu ya, silent gitu di atas gunung, adem gitu, udah nggak ada suara bising hiruk pikuk kota, motor, mobil, jadi berasa lebih relax gitu meren ya. Betul, lebih relax juga, dan apa ya, maksudnya kita juga jadi kenal sama orang baru. Terus kita juga belajar segala macam, karena kan kalau udah naik gunung itu rata-rata orang yang suka naik gunung itu asik-asik. Kayak kita ada ungkapan seperti ini, kita ngajak orang pengen tahu sifat aslinya, kita ajak ke gunung Om. Ya tuh pernah denger juga katanya kalau lo mau ngeliat sifat asli tuh orang, ajak naik gunung katanya. Iya. Kadang-kadang beneran ada yang bilang suka capek bentar istirahat dulu deh gitu, atau misalkan anjing ngirasi ya nepi kan. Katanya juga itu salah satu pantangan yang nggak boleh, misalkan kapan sih nyampainya nih gitu. Nah bener itu biasanya sering banget kalau sama pemula, kalau nggak ada wanitanya itu paling sering ditanyain gitu. Kalau nggak ada wanita? Kalau nggak ada wanita biasanya kan saya kadang suka ngajakin calon istri nih. Ya memang ya nggak suka olahraga, nggak suka lari, tapi ketika naik ya seperti itu. Oh gitu. Ditanya aja yang ini kapan nyampainya sih gitu. Bohong mulu. Udah di atas sibuk foto-foto sendiri. Tapi biasanya gitu, pernah sih sesekali gitu gue naik gunung lupa ke Gede kalau nggak salah ya. Jadi sugesti gue pas emang sih sugesti yang pertama
irahan nepina sih gitu. Kadang abis belokan depan tanjakan sekali kita nyampe. Udah nyampe belokan sekali nih. Itu tuh di atas tuh 5 menit lagi kita nyampe. Hayo weh sampai bujaknya gitu ya kan, sampai yang alun-alun teh. Berasa nggak nyampe. Aduh ya. Gitu nggak nyerah deh asli gitu. Iya. Katanya suka apa? Suka suruh nih ngemungut gula. Itu bener nggak sih? Oh itu ya, itu sugesti juga ya. Karena kan sebenarnya kekuatan kita tuh bukan hanya pada fisik tapi pada pikiran kita. Kalau kita sugestinya udah deket, kita pasti makin semangat ya. Makin semangat itu. Kalau kita pikirannya masih jauh kayaknya atau gimana? Nah, kita malah udah jadi nggak semangat gitu. Itu benar sebenarnya nomor satu itu pikiran. Berarti lu sebelum berangkat juga emang karena udah semangat mau berangkat, udah pas lagi berangkat nanjak juga jadi enjoy ya, jadi happy dia ya. Jadi nggak berasa diburu-buru gitu. Ya iya, memang ya itu tadi, kita kalau menikmati perjalanannya otomatis ya pasti enjoy aja. Kejadian nih Om, kejadian pas lagi naik gunung yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Silakan sok lo main horor-horornya. Kayak horor gitu. Iya. Main kesampean sih, siapa banget bisa balik. Sebenarnya kan kalau banyak ya sekarang youtuber yang ngupas tentang masalah horor di gunung apa gitu. Kalau gue sendiri sih bukan nggak takut ya, kalau nggak takut kita tak kabur ya. Oh iya benar-benar. Tapi gue lebih ke kita tujuannya mau baik kok kesini gitu, bukan mau ngerusak, bukan mau apa, kita sopan satu di sini. Ya gue rasa ya alhamdulillah gitu, karena pikiran gue selalu misalnya ada bunyi apa. Memang sempat di Gunung Salak pernah ada yang teriak atau ada apa, tapi gue pikiran gue ya itu hanya sugesti aja. Ada yang teriak? Gue merinding sih ini langsung. Serius? Serius ada yang teriak? Iya ada. Tiba-tiba gitu? Waktu itu kan gue zaman Dono Kasino Indro, kita naik gunung bawa gitar ya. Oh iya benar-benar. Kita gitaran jam 2 malam. Lagi ngobrol, lagi ngopi, tiba-tiba ada yang teriak gitu kan. Ya kita saling lihat nih. Ya udah biasa aja gitu. Kalau kita pikirannya malah takut, ya harus gimana gitu. Kita nggak mau mungkin pulang namanya mau pulang tenda masih diri, teman-teman yang lain masih pada tidur gitu kan. Ya udahlah kita ngeganggu atau musik, ya udahlah kita udah tidur gitu. Oh tidur aja udah langsung dibubar. Ini kayaknya tanda kita buat nggak boleh gitar-gitaran atau misalkan waktunya udah nggak pas juga kayaknya jam 2 pagi, waktunya istirahat atau ngeganggu. Iya memang tim yang ada di sana ya kan. Kata horor lagi tuh. Kayaknya suara yang teriakannya perempuan. Saya juga sebenarnya pernah saya sampai 3 SMP itu tidur ditemenin orang tua. Tapi nggak tahu udah gede malah jadi kebalikannya banget gitu. Oh jadi yang udah malah gue udah biasa aja gitu, dulu penasaran gue takut kenapa sekarang enggak. Karena udah mungkin makin banyak pengalaman, sering naik gunung juga kali gitu kan nggak? Iya, gue lebih takut justru sama binatang buas atau enggak manusia yang niatnya jahat, itu gue lebih takut. Kalau jalan malam sendiri atau berdua sama teman itu yang lebih takut ke bentuk manusia. Tapi kalau dengar teriakan gitu kan itu dalam bentuk suara. Pernah nggak bentukan gitu kelihatan gitu atau? Bentukan sih alhamdulillah nggak pernah gitu. Okay. Gimana ya? Kadang ketika kita memang turun ya, jadi, karena banyak yang celaka itu ketika turun, karena mereka udah habis tenaga gitu kan. Jadi konsentrasinya berkurang. Jadi memang suka ada yang namanya halusinasi gitu ya. Entah itu benar entah itu enggak. Ya itu kalau biasanya pas turun, biasanya orang tuh ngelihat justru pas turun. Oh pas turun rata-rata. Oh iya benar, yang pertama udah capek, udah istilahnya udah main di atas, udah foto-foto ya kan, udah masak, udah makan, pas turun udah mulai tidur di tenda juga kadang-kadang nggak sepulus kayak di rumah kan. Masih kadang-kadang dingin. Tapi kadang gini loh, gue di rumah nggak bisa tidur kadang. Tapi kalau naik gunung karena kita capek kali ya. Ya udah justru di gunung tuh tidur gua jam 9 bangun subuh gitu. Di rumah kan boro-boro. Oh lebih comfort. Kalau sih lebih comfort pas di atas gitu ya. Jujur aja lebih comfort di atas kita. Malah di rumah nggak bete ya? Di rumah bete karena ya kita paling lihat HP atau apa. Enggak sih, sugestinya HP gitu bunyi segala macam ke distract. Jadi istirahat kadang-kadang tahu-tahu lagi mau tidur nih sambil main handphone gitu, tiba-tiba jam 2, jam 3 ya kan. Kadang baru mau tidur. Oke. Ini tuh si Om ikut komunitas atau apa gitu? Kalau saya sih nggak ikut komunitas ya. Kadang kayak kemarin dari Mapala Semarang ngajak naik ke Gede, kita temenin hayu gitu. Jadi ya hayu-hayu aja gitu orangnya. Oh berarti? Aturun. Mantap. Ada kopi. Kode.
Itu maksudnya. Oh. Udah habis. Itu udah habis. Jangan jelek. Oh, jadi si Om ngajak istilahnya mah pemandu ya, lebih ke gate ya. Untuk sekarang ini mungkin seperti itu. Nge-guide teman-teman yang baru pemula mau naik gitu segala macam Iya, gitu. karena saya sendiri sih kalau naik kan nggak pernah bawa keril yang kata Om tadi bilang. Kita naik cuma berangkat subuh, sore udah pulang gitu ke puncak. Sakti. Ke puncak aja, puncak gede, puncak Pangrango, turun lagi. Berapa jam tuh? Kalau dari sini dari setengah 7 misalnya di Cibodas ke Pangrango itu jam 12 siang udah sampai. Puncaknya itu? Ya, puncak. Puncaknya apa ke alun-alunnya? Puncak Pangrango. Puncak Pangrango. Ketinggian 3.000 lebih lah. Pakai motor. Pakai motor ke Cibodas. Oh, Cibodas ke atasnya nanjak kaki ya. Ya. Edan TikTok. Berarti jam 12, jam 2 turun lagi sebelum maghrib paling ya. Sebelum maghrib udah di bawah gitu. Ngopi doang, kalau enggak ya kita bikin di instan ya. Perairan nggak? Perairan atau Perairan boleh, ya bisa. Itu kan ada eventnya juga memang. Trail run atau hiking mungkin ya kalau TikTok kayak gitu ya. Ya, gini Om, kalau kita di gunung itu kan semakin kita banyak diam, semakin banyak berhenti, itu kita makin kedinginan. Oh. Karena panas tubuh kita hilang. Tapi kalau kita terus jalan, itu tubuh bakal terus ngeluarin panas. Nah itu makanya Oke. kita ngerasa dingin tuh karena kita diem. Karena kita banyak diem ya. Oh, tips juga tuh kalau berarti kalau lagi di gunung jangan kebanyakan diem. Iya, apalagi Minimal kalau- nggak gayem gitu ya. Iya, minimal nggak gayem. Keringetan di sininya doang di rahang. Iya. Minimal nggak gayem atau gerak. Aduh, nggak gayeman cengek dong. Ya, ya itu Om, memang banyak apa ya, saya sering lihat gitu ya pendaki-pendaki kita itu ya. Memang mereka tuh apa namanya, persiapannya dan peralatannya tuh seadanya gitu. Sebenarnya kan kalau peralatan nggak harus punya, bisa minjem ya. Iya, minimal kalau nggak punya teman mau pinjem sewa lah minimal aja buat ngerepotin diri sendiri gitu ya. Kadang kalau saya lagi tektokan gitu, pas turun suka ada aja lihat pendaki yang nggak bawa senter gitu kan. Aduh. Aerialnya segede-gede. Segede gaban, Segede Pak. gaban, kayak mau pindahan kan. Tapi senter-senter yang kecil aja nggak bawa, itu kadang saya suka. Padahal mah iseng om tanya, diusir lain gitu. Mau segala macem gitu, tapi center nggak bawa. Iya. Iya, saya udah ada kehidupan nyata, katanya rusuh, udahlah pindah ke gunung aja. Oke om, balik lagi. Itu kan tadi udah kita serem atau segala macam tipsnya, apa ya, tips sedikit tips gitu. Nah kejadian-kejadian lucu om, ada nggak sih pas naik gunung? Lucu banyak sebenarnya, karena kan yang namanya naik gunung tuh pasti walaupun tempatnya sama, orangnya sama, pasti kejadiannya beda. Iya kan? Biasanya Bener gitu. ya? Ada Makanya kelakuannya. itu, naik gunung tuh nggak ngebosanin tuh kayak gitu. Yang lucu tuh banyak ya, kayak kita lagi di Merbabu nih, lagi naik lewat Tukas kalau nggak salah waktu itu. Kita sampai nih, ya kita pagi-pagi kita foto-foto. Nah itu sebelah kita orang Jawa tuh kan. Orang Jawa itu bilang ke kita, Mas itu makanannya diambilin monyet gitu. Lah, kenapa dia diem aja gitu kan. Akhirnya kita lari, dan yang gua kesal tuh ada temen gua di situ, molor. Molor. Kenapa dimaksud gua gini loh, kenapa orang Nggak itu bantu bangunin ngusir, temen gua aja. atau bangunin atau nggak bantu ngusir deh minimal ya. Iya, dan yang sialan itu, yang diambil sama monyet itu bukan apa-apa, dia ngambilnya minyak goreng. Nah, akhirnya logistik gua tuh kayak naga, sosis. Gua bingung dong harus diapain gitu kan. Mana gua nggak ada air juga gitu, nggak mungkin gua rebus gitu. Apa akhirnya ya gua makan mentah aja itulah. Ini berasa di towing kan udah nggak terlalu frozen, Iya. makan mentah. Makan Serius. mentah aja udah. Jadinya karena kan waktu itu kan Merbabu itu air susah ya kalau naik Merbabu ya. Iya, Merbabu cina mah agak dari kalau mau prepare dari bawah dulu bawa Prepare ke dari atas. bawah, betul. Kita kan nggak prepare buat kita prepare-nya buat minum dan masak nasi aja gitu. Nggak taunya monyet itu banyak banget om monyetnya. Oh lagi kayaknya monyetnya lagi pada turun juga kali ya. Iya, kayaknya lagi razia tuh monyet. Razia. Masuk ke tenda diambilin tuh. Nah pinternya monyet itu ngambilnya minyak goreng, bukan yang lain gitu. Kalau ngambilnya ya rokok lah, biarin lah ambil, rokok masih bisa minta gitu kan. Minyak goreng gue bingung, tendanya Iya, tenda gua doang situ. Mau ngegoreng gimana, masa masak makan nasi doang ya kan? Iya. Anjing, dicolong minyak goreng set diambil. Wah, promo nih. Di sebelah mana yang nasi goreng? Enggak, di atas kebenaran dia bukan nasi goreng. Ya. Aduh, gokil. Itu diambil minyak goreng.
Selain itu kejadian lucu itu lagi apa? ada lagi yang di Ciremai waktu itu gua hujan-hujanan lah, basah semua segala macam, kita udah nenda nih. Ini sebenarnya bukan kejadian lucu sih, miris juga gitu. Jadi gua tidur bertiga nih, ini pintu tenda di depan, kepala kita gini, ternyata babi babi hutan ngokok, kita yang namanya capek ya kan. Iya. Terus saja ini, jadi si taringnya itu ngelewat di kepala kita itu. Waduh, gila. Itu tenda gua masih ada tuh di rumah, robek. Itu semua diacak-acak kopi segala macam. Dimakan mah enggak kan sama dia, cuma buat ngacak-ngacak doang. Ngacak-ngacak doang. Itu makanan gua di situ apesnya. Gua buat 3 carrier karena bertiga, itu habis semua makanan gua. Waduh. Itu baru naik posisi, baru di pos awal kita bermalam. Itu habis. Itu cuma gua sisa rokok. Waduh. Aduh, ngerokok. Nggak apa-apa, nggak makan, yang penting ngerokok. Itu bohong. Betul. Itu. Nah, akhirnya teman gua ini udah down ya. Kita mau ke atas gak nih? Gitu kan. Ya udah deh, balik lagi. Aku balik lagi sih, udah jauh-jauh. Iya, udah jauh-jauh sampai sana. Udah lah, kita ketemu orang barter rokok aja sama makanan gitu kan. Akhirnya gua ucap tuh dengan gak ada makanan waktu itu kan. Gua udah pada down lah, ini teman gua berdua. Gua semangatin terus kan, bro di atas pasti ada orang kan. Memang lagi musim hujan waktu itu kan. Udah gitu gua kan Keril tuh kalau puncak kita diumpetin om. Kalau di Ciremai di pertigaan Apoy ada 2 jalur, jadi kita turunnya ke arah Majalengka. Kita naik dari Kuningan turun di Majalengka kan jalurnya. Kita sembunyiin tuh Keril, kita naik. Nah ada pendaki turun 2 om. Ini yang lucunya nih. Gua bilang, Mas, ya, masih punya sisa makanan nggak? Aduh, kita nggak ada makanan, orang Jawa gitu kan ngomongnya. Kalau ini mau nggak? Dikasih tuh gua satu kresek bening gitu. Apa coba? Apa? Bubuk ranginang. Itu gua sebenarnya mau nolak gak enak ya. itu orang lagi ada ya yang muncak, dia bawa bekalnya bubuk ranginang, kan bingung ya gua. Akhirnya gua antara pengen ketawa mau nolak gak enak enggak. Gua nggak bayangin dulu. Orang lagi mikir lapar, gimana cara makan? Kasih bubuk ranginang. Aduh. Iya, benar. Itu akhirnya kita makan tuh kan, udah kita mau gak enak ya orang udah ngasih, mau apa mas, gue 1 keran Maroko kan, kita mau barter Maroko ya. Ya udahlah, di situ kita sambil ketawa-tawa juga, jadi lucu aja gitu, lagi menderita juga kan. Anjing bubuk ranginang. Enggak gitu maksud gua teh, gua kan lagi mau naik nih kan sampai puncak. Gua punya rokok mau barter, anjing ditukernya tuker ranginang. Bubuknya Karena nih. memang dia nggak ada apa-apa lagi, memang gua lihat ya. Orang balik kan Iya biasanya lu turun udah sisa, buat cemil bawah aja biar kacau uang. Ya, mungkin juga dia makanannya juga diambil babi kan, bisa jadi ya. Ternyata dia sama. Bisa jadi, Dia ya. cakap babi juga. Iya, kan? Aduh. Bangsat emang babi itu. Iya. Enggak emang beneran babi. Beneran babi. Babi itu di Beneran Ciremai, gitu. di Pepandayan itu banyak. Hati-hati, makanya kita sebenarnya ya karena sebenarnya kita sih kubur ya. Kalau nggak digantung, karena itu waktu itu nggak ada pohon. Nah, gua harus ngegali. Males, gua udah capek gitu jalannya. Iya. Udahlah, bodo amat. Maksudnya mudah-mudahan nggak taunya kejadian juga. Tenda sampai sekarang belum gua benerin tuh. Itu jadinya akhirnya jadi naik sampai atas itu pas makanan habis. Alhamdulillah jadi naik karena Jadi- di atas, pas di atas tuh ketemu anak-anak yang turun juga, ya masih pada sekolah lah ya. Dia masih banyak banget itu roti tawar, susunya sekalian dikasihin ke kita. Kasihan kali ya. Kita cerita, oh ya udah ini mas, ambil aja kita banyak makanan gitu kan. Memang ya itu yang gue bilang, kenapa gue naik gunung, karena gue pasti ketemu orangnya asik-asik gitu. Oh, lebih awareness-nya lebih tinggi gitu kan segala macamnya. Karena gini loh Om, kalau kita kan nongkrong nih ya, kadang di sini ada yang lihat HP, ada yang lihat apa. Kalau Om Ya, nongkrong di gunung, benar. mereka nggak ada sinyal, kita otomatis ngobrol, interaksi Iya, gitu. benar. Itu yang gue suka dari naik gunung tuh, kita kalau ngobrol tuh pasti ngobrol gitu, nggak ada yang main HP, nggak ada yang sibuk apa. Karena memang ya lu harus ngobrol gitu, kondisinya gitu. Nggak ada sinyal, nggak ada listrik ya kan. Nanti pas turun di bawah aja atau spare buat baterai buat foto-foto di atas. Betul, ya kan? ya. Oke. Walaupun kan power oke pak. Heeh sih, gitu nepi ka gunung ngalamun kayak naon atuh. Ngalamun mah di imah. Si pak.
Iya, iya. Sih. Ada kalamun di luar. Makanya. Tapi kemarin sempat ramai juga ya Om tentang masalah gunung-gunung yang kemarin baru jasadnya ketemu, orang yang tiba-tiba lagi udah beberapa minggu nggak turun. Oh iya, Ya itu di Jawa Instagram ya. gue lihat tuh. Terus pas lagi diajak turun pada nyampe bawah malah meninggal kan. Jadi memang banyak kemungkinan Om ya kalau di gunung itu memang ada juga yang namanya penyakit yang umumnya kita hipotermia ya. Oh Pernah dengar ya? hipo ya. Kedinginan itu. Jadi kalau udah kedinginan kita reaksi pertama tuh halusinasi. Kita bakal ngelantur atau apa. Orang pasti nyangkanya kita kesurupan nih, kemasukan. Padahal enggak, memang itu reaksi normalnya. Cuma mungkin teman-temannya atau mungkin dia ada juga kondisi misalnya dia terpisah dari temennya, ada juga yang kondisi sedang bersama teman-temannya itu nggak tahu mesti ngapain. Oh, gitu. penanggungan awal pas ketahu. Jadi pengetahuan lebih ke pengetahuan medis ya. Jadi Nah, lu harus sudah tahu temen lu hipo tuh harus di apa atau gejala hipo pertama kali itu apa Iya, gitu mungkin betul, ya. Betul. Itu jadi sebenarnya sih kita simple sih ya kalau hipo itu, kalau kita tahu ya dia kita bikinin air hangat aja. Kalau misalnya kalau gue sih walaupun tektokan selalu bawa yang namanya aluminium foil. Oke. Itu buat thermal dia. Gitu. Kalau bisa bajunya semua diganti. Bila perlu pakai baju kita nih, karena baju kita kan masih hangat. Oh iya benar masih suhu tubuh ya. Tepan bajunya sama kita gitu. Pakein, nah insya Allah gitu. Ajak ngobrol, insya Allah nggak kenapa-napa. Oke, tuh pengetahuan bapak-bapak ya, bapak-bapak pada ngedengerin enak banget ya, nongkrong di sini udah dengerin ya. Dengerin dongeng. Nah jadi tips juga tuh buat para pendaki pemula, misalkan papa-papa mau mendaki gitu, yang pertama gejalanya kan tadi tipsnya bawa aluminium foil, tukeran baju yang masih hangat, kalau bisa jaket juga bisa tukeran. Jaket ya, bisa ya, itu lebih bagus. Yang penting gimana caranya semua pakaian yang ada di badan dia kita lepasin, kita ganti. Nah, Dia ajak terus ngobrol, kasih air panas, terus ngobrol sampai dia sekiranya pulih Udah keadaannya. mau, Nah insya Allah nggak kenapa-napa. Memang itu aja sih simple sebenarnya. saya tipsnya satu juga habis ditukar dilihat dulu, takutnya yang dipakai dia The North Face yang kita pakai Eiger itu harus ditukar lagi. Rada hampura, ya maaf. Baju hampura, gitu kan. Itu mah rada The North Face. Gitu. Kepikiran gini kadinya. Tapi jarang sih Om kalau saya maksudnya sama teman-teman sih melihat kejadian itu biasanya ngelihat yang masih pada sekolah lah orang-orangnya. Iya, yang masih rata-rata pukul rata pemula lah ya. Kalau udah senior mungkin udah sering naik gunung atau udah pasti persiapan juga pasti gila sih ya. Iya betul. Pengalaman atau browsing ilmunya kayak gimana. Ya, itu dia. Makanya tadi kita sebenarnya yang diperluin tuh sebelum kita naik gunung itu sebenarnya bukan fisik tapi edukasi kita. Kita mengedukasi dulu di diri kita sendiri gitu. Dibekalin minimal ya. Kita nggak harus misalnya hobi naik gunung harus punya semua, nggak usah gitu. Kita bisa pinjam juga, bisa nyewa juga kan banyak. Oh iya benar. Yang penting peralatan dulu lah. Kita udah safety, baru kita tinggal fisik kita gitu. Nggak usah maksain juga sih sebenarnya. Banyak juga yang maksain muncak, terus kayak kata si Om tadi misalnya dia tersesat ya, itu banyak penyebabnya sebenarnya. Itu kan ada kita belajar navigasi juga gitu. Okay. Kita sebenarnya gini Om, kita ngelihat puncak satu ya, tapi ketika kita ada di puncak, nah itu kita turun bingung. Jalurnya banyak. Lu betul. mau turun lewat mana gitu betul. kan. Kalau kita mau naik ke puncak, itu puncak kelihatan, kita tinggal ngikutin jalan. Tapi ketika mau turun, itu banyak cabang. Iya, Gitu. tinggal lu mau lewat mana. Oke, tapi BTW. Oke, gua ke distrik sama baju The North Face-nya tulisannya ada Nepal nih. Punya usut si Papa ini pernah naik gunung apa? Saya pernah ke Everest cuma sampai ketinggian hampir 6.000. Lumayan, Om. Saya mah ke Express-nya juga baru lihat di Google. Benar. Sekarang mau di Google doang. Everest gitu pakai yang Maps-nya digeser, nanjak, geser, nanjak. Iya, 3D ya. Nggak capek itu ya. Oh pernah Om? Bolehlah diceritain nih. Itu 2018. 2 tahun baru ya? 2000 iya. Baru lah. Peralihan karena memang musim pendakian Nepal itu dari mulai musim semi sampai musim gugur. Ketika winter dia tutup. Karena kan udah salju ya. Belum, bentar. Ngerti nggak yang di sini? Ngerti ya. Bapak Okta kayaknya musim duren, musim rambutan. Ini musim gugur kayaknya musim dukuh nih. Nah itu kalau bulannya dari hitungannya bulan Kalau bulan sih sama aja ya. Kalau belahan bumi utara kan biasanya April. April. Spring itu April, peralihannya itu April. Waktu itu gua April.
sana. Berangkat April. Oh. Jadi dari sini kita kita barengan lah sama teman-teman yang baru gua kenal juga gitu. Sebenarnya itu open trip sih ya. Open trip awalnya open trip. Prepare-nya apa aja Om? Kalau misalkan nih? Kalau prepare-nya yang pasti kan karena di sana suhunya di bawah 0 ya. Jadi ya pasti yang gue pikirin pertama ini layar dalam artian gue pakai baju apa dulu nih. Di ketinggian ini gue pakai apa dulu gitu. Itu harus udah gue susun juga. Terus kita misalnya dalamannya pakai yang thermal. Kayak dari Uniqlo gitu. Ada banyak kok, ada dari Columbia itu nggak harus mahal ya. Yang penting dia thermal nyerap panas. Bentar Om, nggak usah rada mahal, tadi rada ada Uniqlo. Enggak, itu murah kok. Gua beli 100 ribuan itu. 100 ribuan itu kan maksudnya nggak terlalu mahal ya. Terus yang Columbia pun 100 ribu itu ada. Serius, yang Columbia ada 100 ribuan? Iya, yang ada di sini aluminium foilnya itu juga segitu juga kok. Gua nggak pernah ya pakai yang mahal-mahal juga, ngapain. Oh, berarti nggak semuanya. Sugesti kalau misalkan udah mau trip luar negeri, pasti alat segala macam tools buat di badan dan lain-lain tuh minimal range-nya pasti kan nggak mungkin pakai jaket Eiger yang lokal gitu, pasti Eiger yang khusus buat yang buat khususnya gitu. Jadi pas berangkat, balik lagi ke berangkat tadi urusin paspor dulu pasti dong segala macam. Kalau paspor sih udah ada dari dulu ya, cuma visa on arrival waktu itu di sana ya udahlah kita ngikutin aja orang lain gitu, ngisi visa on arrival, ada mesinnya, keluar visa itu berlaku buat 30 hari. Oh, lumayan ya, banyak juga lumayan. Ya, kita bayar pakai mata uang sana. Ya udah, pakai dolar juga bisa sih Om. Oh. Nggak harus pakai mata uang sana. Oke. Gue tahu pas berangkat dari sini dari Indonesia misalkan sampai India dulu kan, ya tripnya sampai Nepal. Sampai Nepal, nah dari Nepalnya sendiri mau ke summit itu, naik pesawat lagi sekali ya? Naik pesawat lagi, betul. Dan itu hal yang menjengkelkan yang bikin gua nggak mau lagi ke sana. Nah, gue pernah lihat juga di beberapa YouTube gitu yang pas lagi, nah pesawat itu kan yang katanya ngerese. Iya, betul. Boleh Om diceritain pesawat-pesawat ini kenapa? Jadi itu gua maksudnya gua persiapan di Kathmandu, ibu kota Nepal ya. Gua mendarat di situ, gua 2 hari di Kathmandu. Gua persiapan nyari apa yang kurang dan segala macam. Akhirnya kita berangkat ke bandara untuk ke Lukla, itu namanya daerah Lukla, itu kaki gunung Himalaya kan. Nah, ini yang bikin gua bete itu pesawat itu benar-benar bisa berangkat kalau cuaca benar-benar bagus. Misalnya gini si Om nyampe Nepal dan udah niat mau berangkat hari itu, tapi hari itu karena cuacanya nggak bagus, udah lu delay besok pagi. Waduh. Gua ketemu orang Bandung, dia sampai nunggu 3 hari buat berangkat. Hotel lagi. Betul. Iya kan, makan lagi. Ya. Spend berapa Om? Ya standar sih ya, maksudnya kalau untuk gimana kitanya. Range aja ya, biar nggak terlalu menjurus. Ini rada gitu. Karena mahal atau murahnya kan relatif. Iya relatif, betul. Range aja deh kira-kira kalau misalkan ketemu lagi delay kayak gitu, berangkat segala macam. Oh, itu untuk harian mungkin kita, karena Nepal negara yang ekonominya nggak terlalu bagus ya, jadi memang masih murah kok. Masih murah itu. Paling kita buang 300.000, 500.000 lah untuk penginapan. Oh, masih cukup. Sama kayak masih ke Jogja ya? Betul masih sama. Jogja, Bali juga masih segituan. Malah Bali atau Lombok mungkin ya. Tapi itu kan di daratan, kalau di gunung ya kayak kita kalau beli kopi di gunung, kalau Indomie di puncak kan beda harganya. Betul. Ngomong ngobrol nama. Itu di Pangku ya. Ada bapak sebelah sana yang paling kencang tertawanya. Ya itu kan maksudnya menyesuaikan lah gitu. Kita di Nepalnya sih, di Kathmandunya masih murah, tapi kalau ketika udah nyampe di desa-desa di Himalaya itu udah nggak masuk akal harganya. Oh, sekali makan berapa tuh waktu itu? Sekali makan bisa 200.000. Waduh. Makannya banyak, ada daging yak. Yak itu kan binatang yang ini khas. Kayak sapi gitu ya? Sapi yang suka bawain logistik. Iya bawa kayak porter gitu ya, sudah bawa alat. Oh, daging itu enak Om? Keras. Cobain sekali, nggak mau lagi burger gitu. Keras lah, nggak masuk lah. Si Ganama, si bapana di itu tidak dikeem sendok dan garbuknya ya. Lamun teh tadi bere daun pepaya teh ya, behipu teh nyahuan manehna Om. Lain nyawa euy.
Iya. 200 ribuan gila. Berarti spendnya gua hitung dulu nih kira-kira nih menurut gua. Bawa 15 ribu ya? Lebih. Ambil di bawah 20 ribu berarti dong? Lebih juga. Waduh. Karena gini Om ya, kita kan harus bayar yang namanya guide juga. Oh iya, bawa porter juga. Terus kita biaya-biaya lain-lain juga. Sebenarnya kan naik pesawat lagi itu kan biaya lagi. Iya benar-benar. Berapa waktu itu berapa? Sekitar range-nya itu 1,8 untuk pesawat yang perintis itu pesawat lucu loh. Jadi ketika gua nyampe bandara dan gua delay itu 6 jam, Nah. itu pesawat kursinya belum dipasang. Wajir. Gua udah kayak Metro Mini. Lu inget kan? Jadi gini, Serius masa sih? ini gua masuk bandara aja, gate-nya pakai hordeng. Itu di Nepal, itu bandara yang domestiknya ya. Masuk pakai hordeng, naik bisnya kayak Metro Mini, nggak ada jendelanya. Dan Gue jadi nungguin tuh kursi-kursi dipasang, gue nungguin di Metro Mini. Gini aja sampai panas-panasan siang-siang gitu. buset, maksud gua pesawat coy. Itu Jadi memang Nepal itu menolak modernisasi ya. Jadi dia masih Oh. jadul. Lo boleh lihat lah truk-truk di sana tuh udah truk-truk kayak zaman Benyamin Sueb tuh. Nah, itu masih ada di sana. dia menolak apa gimana ya? Ya mungkin nggak kurang paham kalau itu Oh, ya. iya. Tapi Nantilah kita pokoknya masih browsing-browsing. jadul lah. Itu pokoknya gue naik pesawat itu, nah itu yang bikin gue malas. Nah si untuk balik pesawat sana. itu yang tadi di mana yang naik berangkat sekali lagi yang pas mau summitnya itu milik pemerintah atau? Enggak, swasta. Itu banyak maskapai dan kita tuh nanti landingnya tuh runway-nya hanya 500 meter aja. Jadi sisanya tuh jurang. Ini pilotnya bule semua. Gila. Pilotnya kalau gue lihat bule. Nah itu makanya Om resikonya kan gede. Makanya kita berangkat bisa ke sana tuh kalau cuaca bener-bener oke. Dia mau baru bawa kita. Itu 45 menit doang kok perjalanannya. Kita cuma dikasih permen satu, barangkali muntah ya. Gue kira dibagiin apa? Dibagiin permen Oh, satu. dibagiin. Anjir. Tiket harga Pas lagi dimakan ditagihnya si Amang nak. Tadi udah dimakan lah gitu. Kok kayak di bis-bis deh ya. Pancingan. Iya, itu salah satu bandara yang paling berbahaya di dunia itu. Jadi kita pesawat itu cuma satu baris ini, nah di belakang 3 udah kayak Metro Mini dong. Bener ya. Benar kan? Iya. Nah, itu pesawatnya tuh nanti kalau udah mau terbang itu hoarding pilotnya tuh sama pramugari. Pramugarinya ke belakang sendiri pakai sabuk pengaman. Ada pramugari apa tapi? Ya pramugarinya. Ada itu yang ngebagiin permen tugas dia itu doang. Iya, sumpah gua nggak bohong. Gua Kira bayar permen. mahal. Enggak. Ini bayar mahal dikasih permen coy. Jadi- Tapi gila sih itu. Maksud gua pandangan gua secara bisnis gokil itu yang punya. Gokil ya, itu pesawatnya pun jadul-jadul juga ya, tapi memang sering kecelakaan di situ. Alhamdulillah. Mahal iya, mahal relatif. Kosnya gede iya. Udah nyampe sana juga belum tentu lu sampai bisa summit itu belum tentu. Iya. Masih ada jurang menanti Anda dari pesawat. Sebenarnya kalau diomongin secara garis besar atau sejarah tetek moyang itu panjang banget karena pertama kita itu nggak diedukasi gimana di sana. Jadi gini loh kan gue pakai operator ya di sana tuh. Jadi si operator gini misalnya si Omnya cuma bisa naik sampai ketinggian 3.000 si Om pulang operator untung dong. Si Om udah bayar full. Iya. Nah gimana caranya si operator itu justru ada juga yang main nakalin konsumennya, kliennya gitu. Jadi misalnya kita di ketinggian berapa nih kita nggak boleh gini gitu. Itu memang sengaja permainan mereka. Si Om misalnya kolaps di ketinggian 4.000, itu evakuasi helikopternya aja udah di atas 100 juta. Di atas 100 juta di atas. Karena gini loh, ini kan taruhannya nyawa ya, bener Iya nggak sih? iya sih. Ketika kita naik di ketinggian, badan kita belum siap, kita nggak bisa napas, ya mau gimana lagi gitu kan? Pilihannya hanya itu, nggak mungkin kita dibawa ke bawah naik kuda. Iya. Ada naik kuda. Ada. Gua ngomong sama temen gua, bro, gua mah nggak punya duit, kalau gua sakit, ada nih opsi naik kuda. Kalau naik kuda itu murah. Pokoknya kalau memang penyakit ketinggian itu, lu harus segera dibawa turun. Itu doang nggak ada obatnya soalnya. Kalau nggak ya udah lewat. Tuh. Wah, enggak, tar dulu. Gue pernah ada ngelihat salah satu YouTuber juga yang naik gunung. Dia tuh pas di ketinggian berapa temennya. Entah mungkin Sultan juga atau apa ya. Itu dibawa emang pas doi masih kuat. Nah si temennya tuh hipo. Pas naik ketinggian berapa, doi tuh balik ke rumah sakit di Nepal itu pakai pesawat. Ya, betul. 100 juta dong. Karena memang asuransi nggak ada yang mau cover Om. Kita Nggak ada yang mau take risk buat. Ya betul lah. Lu ngapain ke ketinggian segitu gitu?
ya kan lu ngapain ke tempat itu gitu kan, asuransi nggak ada yang mau, Gokil. jarang banget, kalaupun mau paling preminya juga nggak kira-kira. Enggak, maksud gua kalau yang sampai ketinggian yang benar-benar summitnya itu sampai puncak itu Itu sampai puncak itu jadi memang seperti itu juga permainan dari ya mereka, yang gue lihat sih buruknya tuh seperti itu ya. iya, Gua karena bicara, lu datang sini bawa duit banyak, gua tahu, gua betul, cuanin lu gitu lu nggak kan. harus kuat, lu nggak harus apa, yang penting lu punya duit, lu bisa naik. Kenapa itu ada film yang namanya Everest Disaster itu loh, yang Iya, iya, gua itu. pernah nonton tuh. Itu kan akibat perbisnisan di gunung itu, persaingan bisnis gitu. Memang itu pada kenyataannya seperti itu. Pada Berarti kenyataannya. bukan semua, nggak semata-mata berarti nggak semua orang tuh bisa naik. Betul, karena Cuman yang tadi balik lagi ke bisnis yang tadi mungkin iya, ya. kita permitnya aja untuk ke Summit Everest itu 150 juta sekitar segitu. 10.000 150 euro ya? Oh, iya. 10.000 dolar ya? Nyampe atas biaya perizinan sama sama izin. 150 juta dapat Avanza baru, Avanza second. Itu juga masih mulus sekali. Itu loh. Ya, tapi kan makanya itu kan banyak yang mencibir ya. Mereka hanya modal duit aja gitu. Makanya kan ketika mereka hanya sampai ketinggian sekian dievakuasi kan tetap uangnya nggak balik. Ketika Iya, mereka benar. udah bayar itu kan hampir setengah M ya. Iya. 550 juta lah sekitar biaya untuk ekspedisi ke atas itu. Kalau mereka setengah jalan dia udah collect, untung dong operator. Iyalah. Karena nggak usah harus ngeluarin Gak usah lagi nyampe kos. kos sampai tinggi di atas, sampai setengah dia udah balik. Sedangkan uang nggak akan feedback balik ke kita untuk Betul, setengah juga. itulah jahatnya. Itu apa? Makanan, alat, baju segala macam. Itu disediain. Baju enggak, maksudnya kayak jaket, sleeping bag itu disediain. Itu udah sama porter. Udah sama porter, satu porter itu bisa untuk bertiga. Berarti lu pas berangkat dari istilahnya dari Bogor nih, dari Jakarta gitu maksud gua, dari Jakarta sampai ke Nepal itu yang lu bawa apa aja sih? Yang gue bawa paling ya down jaket biasa, baju, yang pasti pokoknya dalaman aja untuk yang, karena di sana kita cuma dapat down jaket yang apa powernya itu di atas 800 ya. Aha. Jaket pun ada powernya ya untuk nahan kedinginan berapa itu kita dapat. Terus kita dapat sleeping bag juga yang bisa sampai minus hampir 30-an lah itu sleeping bag. Itu berat banget itu gede itu. Itu dari mereka, dari Itu dari penyedia. mereka dipinjemin. Oh, oke. Berarti dari sini kayak carrier segala macam, peralatan masak, makan gitu nggak usah? Nggak usah. Oh. Karena memang kita juga mau bawa makanan juga nggak akan kuat badan kita gitu. Mau bawa, lu mau misalnya gini sih Om, mau di sana 3 minggu sih Om mau bawa carrier yang segede gimana? Kan nggak mungkin ya. Mau lemari yang kulkasnya nggak sini. Iya benar. Pindahan, diusir. Oke, udah sampai summit juga nih. Berarti kalau hitungan yang terkenal Seven Summit udah mana aja nih Om? Seven Summit sih gua masih Tinggal apa yang belum? belum nih, maksudnya masih banyak lah ya. Kalau Seven Summit kan banyak. Kemarin tuh kan gara-gara pandemi ini gua mau ke Elbrus, mau ke Rusia nggak jadi. Waduh, Pengen mantap. rencana ke Kilimanjaro nggak jadi. Nah memang gua mau ngeberesin tuh sebenarnya sebelum gua nikah gua mau ngeberesin ya entah semuanya, entah nggak mungkin semuanya sih ya, beberapa Hahaha. ambisi gitu kan, daripada nanti gua udah Habis berumur. nikah pengen naik lagi, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi ya memang gampang-gampang aja sebenarnya sih ya, cuma rada kumaha gitu. Asal Nanti gimana. mungkin kalau udah nikah ajakin Bebeb pasti. Ya mungkin. Bebeb stay di bawah sambil suruh jalan-jalan belanja. Beb, aku naik ke atas dulu bentar gitu ya Iya, kan. iya, Bebeb iya. belanja aja. Itu mah udah aman, Om. Approve. Iya itu Om. Pengen ke Rusia tadinya, kita pengen ke Elbrus tapi ya ada pandemi. Tapi Jayawijaya mau udah meren tadi. Jayawijaya juga sama belum. Belum. Jayawijaya itu kosnya lebih mahal daripada ke Rusia. Wow. Karena Di negara sendiri, coy. itu yang bikin sedih Om. Karena itu kan lahan dikuasain oleh PT, salah satu PT lah ya. Nah untuk izinnya itu mereka doang yang bisa meng-approve, kita itu bisa apa enggak gitu. Itu yang bikin berat itu izinnya. Gila, maksud gue di bangsa dan negara merah putih ini, gue mau naik gunung yang gue punya gitu sebagai anak bangsa sendiri yang makan minumnya tanahnya dari situ, naik gunung sendiri nggak dikasih. Itu Dan yang sedih. gue yakin nih bahasa Jerman mah kudu rada di bawah tangannya juga harus kan nunggu proof dia kan. Betul, itu Nah, yang bikin itu. kosnya tinggi itu. Oke. Nah, pandangan Bebeb